Hai, namaku Unyu. Di video ini kita akan membahas tentang plastik. Plastik merupakan salah satu benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari alat makan minum, alat-alat tulis, hingga smartphone kita. Plastik digunakan secara luas di berbagai bidang. Karena plastik merupakan bahan yang murah dan mudah diproduksi. Tapi cukup kuat dan sangat mudah dibentuk. Nah, selain memiliki manfaat yang beragam, tahukah kalian kalau plastik juga menyimpan dampak buruk bagi tubuh kita? Plastik tidak menimbulkan efek negatif secara langsung bagi tubuh kita, jika digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, kalian tidak akan mendapat efek negatif dari plastik ketika kalian duduk di atas kursi plastik, atau ketika kalian memegang sesuatu yang terbuat dari plastik. Tetapi, ketika bahan penyusun plastik, yaitu rantai polimer dan zat aditifnya masuk ke dalam tubuh, lama-kelamaan akan menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh kita. Lah, emang gimana caranya plastik masuk ke dalam tubuh? Kita kan nggak pernah makan plastik. Kita tidak perlu memakan plastik untuk dapat terkontaminasi oleh polimer. Faktanya, apabila kalian tidak sengaja memakan potongan plastik, maka plastik tersebut hanya akan keluar dari sistem pencernaan tanpa sempat dicerna oleh tubuh. Terus, gimana caranya polimer bisa masuk ke dalam tubuh kita? Nah, sebenarnya banyak kebiasaan yang tidak kita sadari membuat plastik mudah mencemari tubuh kita. Contoh yang paling sering, kita membungkus makanan panas dengan plastik yang tidak sesuai, atau menggunakan botol plastik berkali-kali. Padahal, botol tersebut hanya didesain untuk sekali pakai. Ketika kita membawa makanan panas dalam kantong plastik, maka suhu panas dari makanan dapat mengurai rantai polimer dan zat aditif yang ada pada kantong plastik tersebut. Rantai polimer dan zat penyusun yang lepas dari plastik bisa dengan mudah bercampur dengan makanan dan akhirnya masuk ke tubuh kita. Begitu juga dengan botol minuman sekali pakai. Banyak orang yang sering menggunakan botol sekali pakai secara berulang-ulang. Bahkan, tidak jarang mereka mengisi botol tersebut dengan air panas atau dengan cairan yang dapat menyebabkan penguraian polimer. Padahal, banyak pembungkus makanan dan botol minuman sekali pakai yang bahan penyusunnya bersifat karsinogenik serta genotoksik. Atau, dalam arti lain, bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan mutasi gen dan menyebabkan kanker. Loh, bentar-bentar. Bukannya banyak produk-produk plastik yang katanya food grade, aman untuk membungkus makanan panas, bahkan katanya bisa masuk microwave. Nah, jenis plastik sendiri sebenarnya beragam. Bentuk dan penggunaannya pun disesuaikan dengan jenis polimer penyusunnya. Jenis polimer plastik yang utama ada 7 macam, dan masing-masing dapat dikenali dari kode yang disebut dengan Resin Identification Code. Biasanya, kode identifikasi ini dicetak pada produk plastik berupa angka yang dikelilingi dengan 3 anak panah yang berbentuk segitiga. Contohnya, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan lain-lain seperti ABS, akrilik, dan polikarbonat. Nah, dari 7 kategori plastik tersebut, ada 3 contoh jenis plastik yang paling sering kita gunakan, yaitu PET atau polyethylene terephthalate, biasa digunakan untuk botol air minum kemasan. Polystyrene biasa digunakan untuk wadah makanan sekali pakai. Dan LDPE atau low density polyethylene biasa digunakan untuk plastik resek. Kode identifikasi ini sangat bermanfaat karena dari kode ini kita bisa menentukan jenis plastik apa yang aman digunakan sebagai tempat makanan dan minuman. Seperti plastik dengan kode resin nomor 4 dan 5, merupakan plastik yang paling cocok digunakan sebagai wadah makanan atau minuman dan dapat digunakan berulang kali. Sementara plastik dengan kode resin lainnya hanya direkomendasikan untuk membungkus makanan dalam jangka waktu pendek dan hanya dapat digunakan 1 kali saja. Setelah mengenal berbagai jenis plastik, kita haruslah lebih berhati-hati karena ternyata penggunaan plastik akan berbahaya jika tidak sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk lebih memperhatikan jenis plastik apa yang akan kita gunakan. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu,
kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami, seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisofenol A atau BPA dan phthalates atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik, karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai, misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka, mulailah dari diri kita sendiri, mulai saat ini.
Kalau di Indonesia sendiri sih susah ya kalau buat mengurangi plastik. Baiknya kita mulai mengurangi jatah pemakaian plastik sih. Jadi emang udah mulai mengkhawatirkan sih. Ya mungkin harus ada penanganan khusus dari stakeholder atau dari masyarakatnya langsung gitu. Di laut apalagi tuh plastik udah ganggu banget sama hewan-hewan yang di laut gitu sih. Belum Mbak, belum tahu. Nggak tahu. Enggak, tapi sih kayaknya gede. Kurang tahu. Peringkat kedua setelah Cina ya? Iya. Parah. Karena kan kemarin juga aku sempat baca berita kalau misalnya limbah plastik kita nyampe ke Thailand. Parah. Karena memang plastik kan recycle-nya lama deh. Meskipun mau di darat atau mau di laut. Itu udah termasuk sangat besar sekali kan. Parah sih, kayak emang harus benar-benar sadar di Indonesia ya. Tahu banyak plastik yang nggak bisa didaur ulang dan ada juga beberapa yang bisa didaur ulang. Susah sih Mbak, dibakar pun tetap ada sisanya gitu kan. Dari pemerintahnya dulu, misalnya kayak contoh di Bali kan udah ada tuh regulasi untuk dilarang pemakaian plastik, contoh kayak sedotan dan lain-lain. Kita harus mengurangi penggunaan plastik. Solusi dari saya sih menurut saya adalah mulainya penyampaian masa dini ya. Pemerintahnya harus bikin regulasi yang keras buat pengurangan limbah plastik ini. Sebenarnya dari diri sendiri dulu aja sih, ya dari sesuatu yang kecil kan ya bisa berdampak besar. Mungkin sesimpel kayak kalau belanja bawa tas belanja sendiri, kalau bawa botol minum tuh bawa botol minum sendiri gitu-gitu. Baru dengar saya Mbak. Belum. Kalau kayak gitu membahayakan itu nggak sih? Pernah dengar, tahu. Kalau misalkan kena api sedikit bisa kebakar gitu. Baru tahu sih, cuman nggak begitu familiar sama itu sebenarnya. Kalau untuk di Indonesia belum percaya. Gak pernah sih, gak pernah tahu, baru denger ini Mas. Cukup mengetahui meskipun saya nggak tahu detail, cuma saya udah dengar. Belum tahu juga. Nah, ini kalau nggak percaya, nih lihat videonya nih. Mungkin jalanan ini terlihat seperti jalanan biasa, tapi siapa sangka kalau aspal yang menyelimuti jalanan ini memiliki kandungan plastik kresek di dalamnya. Aspal plastik terbentang sepanjang 2,5 km di ruas Jalan Poros Bira Bulukumba, sekitar 174 km dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu, bagaimanakah proses dari kresek hingga menjadi aspal? Awalnya sampah dikumpulkan dari warga sekitar. Limbah plastik lalu dibawa menuju tempat pengolahan sampah terpadu. Pertama, sampah plastik harus bersih dari kotoran dan minyak. Maka itu harus melalui proses pencucian dan pengeringan terlebih dahulu di bak-bak besar ini. Barulah setelah itu, plastik-plastik bersih tersebut dihancurkan menggunakan mesin pencacah hingga menjadi bubur plastik. Karung-karung bubur plastik lalu dibawa ke AMP atau unit produksi campuran beraspal. Disinilah proses pengolahan plastik hingga menjadi aspal. Campuran aspal menggunakan limbah plastik ini sudah kita laksanakan dari tahun anggaran 2018 sepanjang 2,5 kilo. Tahun ini sepanjang 22 kilo. Limbah kresek yang kita manfaatkan untuk campuran aspal yang bisa mengurangi sampah di wilayah perkotaan, Pak, saya lihat. Yang mendominasi sampah di perkotaan plastik, setidaknya kita bisa mengurangi sampah tersebut. Sehari rata-rata kapasitas produksi 200 ton. Jadi kalau 200 ton itu campuran, plastiknya setara kurang lebih 200 kali 3 kilo, berarti 600 kilogram. Sehari ya? Sehari 600 kilogram. Setelah tercampur, aspal plastik dibawa ke lokasi, lalu dihamparkan setebal 5 cm dan dipadatkan di jalan sepanjang 100 meter dan lebar 3 meter. Sampah plastik sekali pakai memang menjadi masalah untuk lingkungan karena susah hancur hingga beberapa puluh tahun mendatang dan kurang diminati untuk daur ulang. Bagus banget ya, ternyata bisa juga plastik jadi aspal ya. Kalau dari bahannya dari limbah sih bagus ya Mbak. Aku bagus banget sih ya, maksudnya limbah plastik kita kan juga udah banyak banget nih secara jumlah. Jadi sebenarnya udah oke ya daripada plastiknya cuma dibiarin di tempat pembuangan sampah. Ya bagus lah, itu salah satu solusi yang paling keren lah. Menurut aku bagus, kalau itu memang upaya dari kementerian ya.
Tapi ya baik lagi gimana tinggal ke aplikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia aja biar lebih aware tidak menggunakan plastik. Solusinya sih udah tepat banget karena plastik kan sekarang bisa dilimbahkan lagi menjadi aspal tuh udah bagus banget sih. Sebetulnya udah nggak mau, cuman bukan mau nggak mau ya. Kalau nggak pakai plastik kayaknya nggak mungkin, soalnya dunia ini butuh plastik. Salah satunya sih, saya kan sekarang sudah jarang beli makanan di luar gitu. Untuk sedotan aku udah mengurangi banget, sendok plastik aku udah mengurangi banget. Minimal hal-hal kecil lah, kayak bisa buang pada tempatnya. Bawa makanan dari rumah, bawa bekal gitu kan. Kayak kalau total kayak belum bisa, soalnya dari kalau kita beli makanan aja tuh di supermarket pasti itu kan kemasannya juga plastik. Buat teman-teman generasi milenial, kita stop buat gunain plastik, bisa memilih-milih mana yang baik untuk lingkungan. Kita itu salah satu negara dengan sampah plastik terbanyak di dunia. Mulai sekarang mari kita stop menggunakan produk-produk dari berbahan plastik. Jaga laut kita, jaga environment kita. Mulai dari mungkin dari sedotan. Yuk kurangi penggunaan plastik, kita jaga alam bersama-sama. Kurangi penggunaan plastik untuk Indonesia yang memilih. Bank Dunia dalam laporannya What a Waste 2.0 yang diterbitkan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa secara global, dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah perkotaan setiap tahunnya dan akan menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050. Khusus untuk sampah plastik secara global, setidaknya dihasilkan 242 juta ton sampah plastik tiap tahunnya, setara dengan 3,4 juta paus biru atau 1.376 gedung Empire State Building jika digabungkan. Indonesia sendiri merupakan kontributor utama sampah plastik kedua di dunia setelah Cina dengan volume mencapai 3,22 juta metrik ton per tahun. Oleh karena itu, Indonesia menargetkan untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Banyak yang berpikir bahwa cara termudah mengurangi sampah plastik adalah dengan membakarnya. Padahal itu adalah kebiasaan yang salah besar. Sampah plastik yang dibakar mengandung gas rumah kaca bahkan zat dioksin dan furan yang oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia sudah ditetapkan sebagai gas yang memicu kanker pada manusia atau karsinogen. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi timbulan limbah plastik. Salah satunya adalah dengan mengubahnya menjadi senyawa lainnya yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis. Balai Besar Kimia dan Kemasan atau BBKK sebagai salah satu unit litbang di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI telah melakukan riset mengenai pengolahan sampah plastik jenis polietilen atau kantong plastik sejak tahun 2009. Alat yang digunakan terdapat dua macam, alat pirolisis skala 5 kg dan alat fraksinasi 5 liter. Ini adalah hasil litbang nyasa yang dilakukan oleh tim peneliti dan perekayasa di lingkungan Balai Besar Kimia Kemasan untuk mengubah sampah limbah plastik dengan proses metode pirolisis. Limbah plastik yang didapat di lingkungan pertama sekali dilakukan proses pencacahan sebesar, nanti hasil cacahannya adalah sebesar kira-kira 1 cm. Kemudian limbah tersebut yang sudah tercacah setelah temperatur menunjukkan di dalam reaktor 300 derajat Celcius, baru kita melakukan langkah memasukkan limbah plastik yang sudah tercacah ke dalam reaktor dengan dicampur dengan katalis. Jenis katalis yang digunakan adalah bahan yang tertentu untuk memudahkan proses mempirolisis plastik di dalam reaktor. Plastik yang sudah terbentuk di dalam reaktor akan menjadi fasa cairan. Dari fasa cairan tersebut dengan temperatur akan naik lagi, akan berubah menjadi fasa gas. Gas-gas yang terbentuk dari reaktor dialirkan masuk ke dalam kondensor, akan berubah fasa menjadi fasa cair dan akan tertampung di dalam tangki penampung.
Dari tangki penampung itu akan ketemu itu crude oil. Dari crude oil itu akan selanjutnya dilakukan proses fraksinasi. Di dalam fraksinasi nanti bisa dipisahkan ketemu yaitu dua produk, yaitu berbentuk bahan solar yang setara dengan produk Pertamina, dan satu lagi solvent. Solvent ini ada lagi petrasol, minasol, dan laos. Itu bisa digunakan untuk sebagai pencampur bahan untuk cat. Sedangkan yang solar bisa digunakan langsung ke mesin genset ataupun mesin penggerak otomobil lainnya. Ada fasa gas yang tidak berubah terkondensasi menjadi cair, itu bisa digunakan menjadi bahan bakar gas, bisa digunakan untuk menyalakan kompor ataupun sistem pemanas lainnya. Peralatan ini akan dapat membantu mengatasi bagaimana mengelola atau mengolah limbah plastik menjadi produk yang bisa bermanfaat. Jadi dengan demikian peralatan ini nantinya diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dengan pengolahan limbah plastik atau terutama untuk plastik polietilen. Litbang Industri untuk kehidupan yang lebih baik.